Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali kita ya di materi terakhir metode transportasi, yaitu stepping stone, di mana ini menjadi metode transportasi tahap akhir atau penyelesaian. Stepping stone, langkah membuat stepping stone yang pertama, kita buat matriks awal menggunakan metode NWC ya, yang sudah diselesaikan dengan metode NWC. Yang kedua, pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. Yang ketiga, cari jalur terdekat. Gerakannya hanya secara horizontal atau vertikal. Dari segi 4 tak terpakai, semula hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tidak terpakai dalam suatu pemecahan tertentu. Meskipun bisa memakai jalur batu loncat atau sel tak terpakai secara sembarangan, jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan atau sel tak terpakai yang dinilai. 4. Tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada setiap sudut sel dari jalur terdekat. Dimulai dengan tanda positif pada sel kosong. Lalu yang kelima, jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya dalam tiap sel negatif. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif atau penurunan biaya yang paling besar. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal. Lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan pada sel bertanda positif. Ulangi langkah 1 sampai dengan 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Oke, di sini contoh stepping stone ya. Matriks yang rekan-rekan lihat adalah matriks yang sudah diselesaikan dengan metode NWC ya. Dan tidak ada dummy karena di sini QS dan QD-nya sama. Kita selesaikan yang pertama adalah AF ya. Kolom AF. Karena kita lihat kolom AF ini kosong ya, ada tanda silangnya di situ kosong, berarti kita mulai dari positif 16 turun ke bawah, negatif 7, geser ke kiri positif 10, naik ke atas negatif 9 ya, sesuai berlawanan arah jarum jam. Lalu kita cari lagi yang kosong, ada sel mana lagi. Nah, tadi yang sel 16 atau sel AF ya, sudah kita cari loopingnya, lalu kita cari selanjutnya adalah sel BD ya, BD yang ada tanda silangnya nih, BD negatif, kita mulai dengan positif ya, positif 11 ke kanan, negatif 10, naik ke atas positif 9, geser ke kiri negatif 6, lalu kembali lagi ya, loopingnya ke bawah, jadi jumlahnya adalah 4. Lalu selanjutnya tadi sudah AF sudah, BD sudah, selanjutnya adalah kolom lagi yang CD ya, kolom CD. CD ya, CD berarti kita mulai dari positif 16 naik ke atas sampai ke minus 6 ya, kolom AD. Ya, kenapa kita tidak BD? Karena BD kosong, kita tidak boleh looping ke kolom yang kosong ya, atau sel yang kosong, kita harus ke sel yang ada isinya. Lalu maka kita naik sampai ke atas minus 6, geser ke kanan positif 9, lalu ini kita turun ke bawah negatif 10, geser ke kanan lagi positif 7, turun ke bawah negatif 10, lalu looping kembali ke tempat asalnya, ketemunya positif 16 dikurangi 6 tambah 9 minus 10, positif 7 kurangi 10, ketemunya 6 positif ya. Lalu mana lagi yang belum terisi ya? Tadi tinggal sel CE ya, yaitu kita mulai dari positif 12 naik ke atas negatif 10, tarik ke kanan positif 7, turun ke bawah negatif 10 ya. Jadi positif 12 dikurangi 10 ditambah 7 dikurangi 10, ketemunya min 1. Nah, perbaikan 1 dengan trial and error ya. Kita cari CE tadi ya. Kita udah lihat
ada kita cari negatif terbesar dari negatif yang ada. Kalau kita lihat kolom C kan ada negatif 150 dengan negatif 200 ya. Negatif 150 dan negatif 200 yang paling kecil adalah negatif 150. Maka negatif 150 ini kita nanti kurangkan. 150 dikurangi 150, 0. Lalu yang di kolom ini ditambah ya, tadi kan positif 7, maka 50 tambah 150, 200. Lalu yang di kolom kosong kita tambahkan dengan 150, maka ketemunya 150. Yang di kolom ini tadi tandanya minus, maka kita kurangi 200 dikurangi 150, ketemunya 50. Kita buat lagi tabel yang baru. Oke, tabel yang baru ya. Tabelnya seperti ini, 150, 50, 200, 50, 150. Ya masih ada yang kosong, AF, ada BD, ada BE, ada CD ya. Kita ulangi lagi langkah yang tadi. Ulangi lagi. AF sama ya. AF berarti berangkat dari positif 16 ke kiri negatif 9, turun ke bawah positif 12, tarik ke kanan negatif 10, ketemunya 9. Lalu kolom BD ya, kita berangkat dari ini ya, positif 11, tarik ke kanan sampai negatif 7, turun ke bawah positif 10, tarik ke kiri negatif 12, naik ke atas positif 9, tarik ke kiri lagi negatif 6. Lalu loopingnya turun ke kolom yang akan diisi. Ketemunya 5, positif ya. Next, kita ke kolom BE ya. BE, berarti kita berangkat dari ini ya, positif 10, turun ke bawah negatif 12, tarik ke kanan positif 10, naik ke atas negatif 7, looping kembali ke sel semula, ketemunya 1. Next, tinggal CD ya. CD berarti kita berangkat dari positif 16, naik ke atas negatif 6, tarik ke kanan positif 9, turun ke bawah negatif 12, looping kembali ke sel semua, ketemunya 7. Nah, karena semuanya sudah positif tadi, ya sebelum ke hasil akhir, CD 7 positif, BE 1 positif, lalu BD 5 positif, AF 9 positif. Karena semuanya sudah positif, maka bisa dikatakan sudah terjadi solusi optimal. Maka kita tinggal menghitung hasil solusi optimalnya ya. Jadi 150 dikali 6, 900. 50 ditambah 50 kali 9, 450 ditambah 200 kali 7, 1400 ditambah 150 kali 12, 1800 ditambah 50 kali 10, 5050 ya. Itu solusi optimal untuk metode stepping stone. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di ruang-ruang diskusi yang tersedia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.